Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bertemu dengan pelajaran Bahasa Indonesia materi teks deskripsi mata pelajaran kelas 7 SMP Negeri 1 Gantiwarno. Anak-anak sekalian, semoga kalian semua di rumah sehat selalu dan dapat menyimak video ini dengan baik. Selanjutnya, anak-anak sekalian, perkenalkan, ini Ibu Nova Dwi Prasetyarini yang akan mengampu kalian, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kita semua dapat berdiskusi. Apabila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Kita juga sudah ada grup Google Classroom dan WA. Jadi, apabila nanti tidak paham, bisa langsung bertanya, berdiskusi seperti itu. Anak-anak sekalian, sebelum masuk pada penjelasan materi, ini ada penjelasan yang akan saya sampaikan dahulu, yaitu materi semester 1 itu ada 4 bab yang harus kita selesaikan. Pertama ada teks deskripsi, kedua ada teks cerita fantasi, yang ketiga ada teks prosedur, yang keempat ada teks laporan hasil observasi. Kita fokus satu-satu dulu, yaitu kita masuk ke teks deskripsi untuk sekarang. Oke. Anak-anak sekalian, yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke materi yaitu kompetensi dasar itu apa yang akan kita capai pada pembelajaran bab pertama, yaitu bab teks deskripsi ini, yaitu ada kompetensi dasar 3.1, itu ada mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. 4.1 itu ada menentukan isi teks deskripsi. 3.2 itu ada menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, dan terakhir ada 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Inilah yang akan kita capai pada pembelajaran bab teks deskripsi ini. Seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang langsung saja kita masuk pada materi bab teks deskripsi. Dalam bab teks deskripsi ini, apa saja yang akan kita pelajari? Itu yang akan kita pelajari itu kurang lebih ada 7 ya. Yang pertama itu nanti kita akan belajar apa itu teks deskripsi. Yang kedua kita akan belajar ciri teks deskripsi. Nanti akan kita lihat dari segi tujuan, objek dan isi. Yang ketiga yang akan kita pelajari adalah ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang keempat, struktur teks deskripsi. Yang kelima, jenis pengembangan teks deskripsi bagian. Dan yang keenam, ada penggunaan bahasa pada teks deskripsi itu seperti apa. Dan yang ketujuh, langkah dalam menyusun teks deskripsi itu seperti apa. Seperti itu nanti kita akan pelajari pada bab teks deskripsi ini. Namun, penyampaian materi saya ini akan saya bagi dua. Yang pertama, pada materi ini hanya akan saya berikan yang saya kasih warna merah itu, yaitu pengertiannya dulu, ciri-cirinya dulu, dan jenisnya dulu. Untuk yang nomor 4 sampai 7 itu akan saya jelaskan kalau materi pertama ini sudah paham. Seperti itu ya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi?
Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan serinci-rincinya. Objek itu apa sih, Bu? Objek itu sesuatu yang kita amati dan dapat dirasakan oleh indera kita. Loh, lah indera itu apa aja sih, Bu? Indera itu ada penglihatan, pengecap, pembau, pendengaran, perasa, seperti itu, mata, lidah, hidung, telinga, kulit. Nah, jadi teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu yang dapat kita amati dan rasakan oleh indera kita. Contohnya, misalkan kita menggambarkan pensil, menggambarkan keindahan pantai, seperti itu, dengan serinci-rincinya. Rinci itu apa sih? Rinci itu sejelas-jelasnya. Jadi misalkan kita menggambarkan laut, apa yang kita lihat itu sedetail-detailnya kita jelaskan, kita tulis pada laporan kita nanti, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita belajar pengertian teks deskripsi, sekarang kita belajar ciri-ciri teks deskripsi dari segi tujuan, dari segi objek, dan dari segi isi. Langsung saja, ciri-ciri dari segi tujuan itu ada menggambarkan atau mengelukiskan secara rinci atau secara jelas suatu objek sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Saya mencontohkan pantai saja ya yang saya contohkan. Misalkan kalian menuliskan pantai, keindahan pantai. Di situ kalian harus menuliskan apa saja yang ada di pantai itu dengan serinci-rincinya, sejelas-jelasnya. Supaya apa? Supaya ketika kalian membacakan nanti, pendengar itu seakan-akan ikut melihat, ikut mendengarkan, ikut mengalami bahwa pantai yang kamu ceritakan itu apakah indah, apakah jelek, seperti itu, ikut merasakan. Selanjutnya, dari segi objek itu artinya atau ciri-cirinya itu sesuatu yang dideskripsikan merupakan pendapat yang bersifat personal atau pribadi. Jadi yang kalian tulis itu adalah menurut kamu, menurut yang kamu lihat sendiri, kamu tulis di situ, seperti itu. Jadi objeknya itu bersifat pribadi ya. Dari segi isi, ini ada isi yang digambarkan, dijelaskan secara rinci dan menggambarkan objek secara konkret atau benar-benar ada. Nah, apabila kamu memilih pantai, itu yang kamu gambarkan harus konkret atau benar-benar ada. Kalau di situ di pantai itu ada kuda, kamu ceritakan saja. Di situ ada pepohonan apa, kamu ceritakan. Jadi kamu ceritakan secara jelas, kamu ceritakan dengan menurut pribadi kamu, dan supaya seakan-akan pembaca ikut melihat, mendengar, mengalami, merasakan, seperti itu ya. Semoga paham. Yang terakhir yang akan saya jelaskan pada bab teks deskripsi ini, dan nanti setelah ada pengertian ciri-ciri dan jenis, nanti akan saya teruskan lagi menjelaskan. Ini ada jenis-jenis teks deskripsi, yaitu jenis-jenis teks deskripsi ini ditinjau dari bentuknya itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu jenis teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks, dan yang kedua
itu teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Contohnya, teks deskripsi yang ada di dalam cerita pendek, teks deskripsi yang ada di dalam novel, teks deskripsi yang ada di dalam lagu maupun di dalam iklan dan lain sebagainya. Kalau teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks itu ketika nanti kamu mendapat tugas dari saya, itu namanya nanti kamu menggunakan jenis yang pertama, seperti itu. Semoga paham materi yang saya sampaikan, ada pengertian, ciri-ciri yang ditinjau dari tujuan, ditinjau dari objek, dan ditinjau dari isinya. Kemudian jenis-jenis teks deskripsi yang dari bentuknya dibedakan menjadi dua, itu dapat dibaca dan sudah saya jelaskan. Semoga paham ya. Akan kita sambung lagi materi bab teks deskripsi pada slide selanjutnya yang nanti akan saya share. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Nanti akan saya sambung lagi untuk menjelaskan materi teks deskripsi ini. Semoga bermanfaat. Ada salah mohon maaf. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan lewat chat personal, chat grup, atau Google Classroom. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.